Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adrian Hamid dengan NIM 221424092. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah TIK dengan judul Politik di Indonesia. Gambaran umum, Indonesia memiliki sistem politik demokrasi dengan dasar Pancasila. Dalam sistem ini terdapat 3 cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang saling mengawasi dan menyeimbangkan satu sama lain. Partai politik memainkan peran penting dalam sistem demokrasi Indonesia dengan membentuk koalisi dan mencalonkan wakil rakyat dalam pemilihan umum. Yang kedua, sejarah perkembangan politik Indonesia. Orde Lama 1945 sampai 1966. Di era ini Soekarno memimpin dengan sistem demokrasi terpimpin. Periode ini ditandai dengan dominasi kekuatan presiden dan konflik internal yang kompleks. Yang kedua, Orde Baru 1966 sampai 1998 dipimpin oleh Soeharto. Orde Baru menekankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Namun, sistem ini juga dikritik karena sifatnya yang otoriter dan kurang demokrasi. Selanjutnya, partai politik di Indonesia, lanskap dan ideologi. Yang pertama, beberapa partai politik besar di Indonesia meliputi PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, dan Demokrat. Setiap partai memiliki ideologi dan platform politik yang berbeda, mulai dari nasionalis, religius, sosialis, hingga liberalis. Yang kedua, koalisi partai politik adalah hal yang umum dan sistem politik Indonesia. Koalisi ini dibentuk untuk mendapatkan dukungan suara yang cukup untuk membentuk pemerintahan. Selanjutnya, pemilihan umum di Indonesia, proses dan tantangan. Yang pertama, pemilu di Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka, di mana rakyat memilih calon anggota legislatif berdasarkan nama dan partai politik. Yang kedua, KPU atau Komisi Pemilihan Umum, dan Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu berperan penting dalam penyelenggaraan pemilu yang adil dan demokratis. Yang ketiga, beberapa tantangan dalam pemilu Indonesia antara lain politik uang, disinformasi, dan rendahnya partisipasi pemilu. Selanjutnya, isu-isu utama dalam politik Indonesia saat ini. Yang pertama, korupsi. Korupsi masih menjadi isu serius di Indonesia. Pemerintah terus berupaya memberantas korupsi melalui berbagai lembaga, seperti KPK, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang kedua, ekonomi. Pemerintah Indonesia fokus pada kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, sosial. Isu identitas, toleransi, dan keadilan sosial menjadi topik penting dalam politik Indonesia. Masyarakat sipil berperan dalam mengadvokasi isu-isu ini. Berikut desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah bertujuan untuk mendorong pembangunan di daerah dan meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Desentralisasi memiliki dampak positif seperti peningkatan pembangunan daerah dan partisipasi masyarakat lokal. Selanjutnya, peran masyarakat sipil dalam politik. Yang pertama, organisasi masyarakat sipil atau OMS memainkan peran penting dalam politik Indonesia melalui advokasi kebijakan, pengawasan pemerintah, dan pendidikan politik. Yang kedua, beberapa OMS memiliki program yang berpengaruh besar dalam politik, seperti kampanye anti korupsi, advokasi hak asasi manusia, dan program pendidikan politik. Yang terakhir, tantangan dan prospek politik Indonesia ke depan. Bagian pertama, konsolidasi demokrasi merupakan hal penting untuk memperkuat lembaga dan proses politik di Indonesia, serta menjamin stabilitas dan keberlanjutan demokrasi. Yang kedua,
tata kelola pemerintahan yang bijak dibutuhkan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, partisipasi pemuda dalam politik sangat penting untuk mendorong perubahan regenerasi kepentingan di Indonesia. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.